Gak kerasa ya teman-teman, lebaran sudah berlalu dan ini dompet sinking fund aku. Di sini juga tempat aku membuat sinking fund atau tabungan untuk lebaran. Nah, ini kertas challenge bekas aku membuat sinking fund lebaran tahun 2022. Target aku waktu itu 1,5 juta untuk dana lebaran. Dan hari ini akan aku ganti dengan sinking fund untuk tabungan lebaran tahun 2023. Nah, berapa ya target aku untuk tahun depan? Nah, buat teman-teman yang pengen samaan, ayo kita barengan biar nabungnya lebih semangat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di Catatan Fafa. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, di hari lebaran yang keberapa ya ini, aku masih punya paket yang belum aku buka. Jadi karena toples-toples aku ini sudah tidak layak pakai menurut aku, jadi aku hari ini akan unboxing toples untuk kopi, teh, dan gula seperti itu. Harganya 3.200 per toples, dan ini aku pilihnya ukuran yang 600 ml karena menurut aku ukuran 600 ml ini cocok banget dengan yang aku perluin. Tapi sebetulnya banyak banget pilihannya di toko ini, mulai dari yang 100 ml sampai 1000 ml atau 1 liter. Toplesnya berbahan plastik dengan tutup berulir. Untuk tutupnya ini ada dua pilihan warna. Yang satu warna natural seperti yang aku pilih, dan yang satu lagi warna putih. Karena kemarin aku udah pilih tutup warna natural, jadi biar seragam, kali ini juga aku pilihnya warna natural. Sebelumnya aku pakai toples yang warna-warni, jadi sengaja nggak beli gitu, seadanya aja. Jadi kali ini aku ingin diseragamkan supaya tampak lebih cantik dan lebih rapi. Nah, kalau udah begini kan tampilannya lebih cantik ya, karena mulai dari ukuran, warna, dan bahan semuanya sama. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Hari ini aku mau mulai lagi untuk challenge menabung untuk lebaran. Mumpung lebarannya belum jauh dan mumpung aku masih punya uang banyak nih teman-teman, sisa THR kemarin. Jadi ayo kita buat lagi challenge tabungan untuk lebaran. Binder atau dompet warna pink ini adalah dompet sinking fund aku teman-teman. Jadi aku kemarin waktu menabung untuk lebaran aku simpannya di sini. Nah, ini bekas tahun kemarin, tahun 2022, belum aku perbaiki. Jadi sekarang kita buat untuk challenge menabung lebaran untuk tahun depan atau tahun 2023. Dan yang coklat ini adalah dompet atau binder yang aku gunakan untuk budgeting. Nih teman-teman, karena kemarin sibuk lebaran, pergi sana pergi sini, jadi sebetulnya uang aku ini masih banyak yang utuh. Kecuali untuk listrik, PDAM, wifi, gaji pegawai, untuk ngasih orang tua itu sudah aku keluarkan semuanya. Yang masih rutin itu seperti untuk belanja mingguan, kemudian untuk ongkos, pulsa ini masih utuh karena aku kemarin banyak menggunakan dana dari THR suami. Selain dari THR suami juga kemarin karena aku punya tabungan khusus lebaran seperti yang akan aku buat sekarang, jadi THR dari suami juga nggak banyak kepake ya sama aku. Jadi penting banget ya teman-teman nyediain dana khusus untuk lebaran. Apalagi buat teman-teman yang tidak mempunyai THR dari tempat kerja suami ataupun yang berwira swasta. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja membuat tabungan untuk lebarannya. Ini aku akan buat dengan menggunakan binder, kertas binder ukuran A6, tapi sebetulnya bisa menggunakan apa aja. Kebetulan di aku biasa pakai binder A6, jadi aku akan menggunakan A6 aja. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ribet bikin tabelnya, teman-teman juga bisa langsung beli challenge tabungan yang ada di Shopee, banyak pilihannya, termasuk untuk lebaran atau Ramadan juga ada. Tapi untuk kali ini aku akan buat sendiri aja. Kalau kita nabungnya mulai bulan depan, mulai Juni, aku hitung dulu ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi kurang lebih 10 bulan aja ya kita tentukan. Nah, setelah tentukan waktu tenggangnya itu adalah 10 bulan, maka kemudian kita menentukan berapa kira-kira dana untuk lebaran yang harus kita siapkan. Ini tergantung ya, setiap orang pastinya akan berbeda-beda. Sebelum menentukan target, kita juga harus tahu dulu kira-kira kebutuhan untuk lebaran itu apa. Jadi kita bisa memperkirakan dana yang harus kita siapkan. Nah, untuk aku sendiri, sebetulnya suami aku itu punya THR ya, dikasih dari kantor. Tapi karena THR itu kadang-kadang datangnya itu terlambat ya, bisa 2 minggu sebelum atau seminggu sebelum. Jadi untuk mengantisipasi itu,
Sedangkan kita kan perlu dana untuk lebaran tuh harus persiapkan bahkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Biasanya aku sebelum Ramadan itu sudah aku persiapkan kebutuhan lebaran tuh apa aja. Misalnya aku udah cek baju apakah ada bisa dipakai atau enggak. Kalau misalnya ada dipakai aku skip gak beli baju. Tapi kalau tidak ada baju yang bisa aku pakai di hari lebaran, maka aku sudah persiapkan dari sebelum bulan Ramadan. Kemudian selain baju, kita juga misalnya harus mempersiapkan THR untuk ponakan atau tetangga. Itu biasanya karena THR itu dibagikan pada hari H, jadi itu aku tidak masuk ke dalam tabungan lebaran aku. Paling yang masuk ke dalam tabungan lebaran aku adalah beli baju, kemudian beli bahan untuk beli kue. Itu aja sih. Yang lainnya itu akan ditanggung dari THR yang dikasih dari kantor. Nah, keperluan baju itu untuk kami berempat, ya aku nggak pernah beli yang mahal-mahal ya. Yang penting menurut aku cocok, kemudian bisa kapelan sama keluarga. Jadi di sini aku budgetkan satu orangnya itu adalah 150.000, jadi kali 4 adalah 600.000 rupiah. Sini aku akan tuliskan dulu ya, kebutuhan untuk lebaran. Ini coret-coretan aja ya, jadi aku nggak dirapi-rapi biar cepet aja gitu. Jadi biasanya aku perlukan adalah baju itu tadi kan udah aku sebutkan ya, 150.000 per orangnya. Sedangkan aku itu terdiri dari 4 orang, jadi dana yang harus aku siapkan untuk baju adalah 150.000 dikali 4 sama dengan 600.000 rupiah. Kemudian kalau untuk tajil atau bulan Ramadan sih biasanya aku tidak terlalu melonjaknya, jadi kebutuhan aku di hari-hari biasa dengan di bulan Ramadan itu sama aja. Jadi yang aku siapkan berikutnya adalah untuk beli bahan kue. Beli bahan kue itu untuk tahun ini kemarin aku habis 400.000. Jadi untuk tahun depan ini akan aku anggarkan biar lebih leluasa 500.000, tapi karena biar lebih leluasa aku targetkan aja 600.000. Nah, jadi kurang lebih kebutuhan aku untuk dana kebutuhan lebaran ini yang ala kadarnya ya, untuk mengcover sebelum terima THR dari kantor suami, totalnya adalah sama dengan 1.200.000 rupiah. Nah, ini akan aku bulatkan saja menjadi 1.500.000. Betul nggak sih? Aku bulatkan menjadi 1.500.000 rupiah. Nah, sudah ini baru nanti aku akan buatkan ke dalam target. Nah, ini setiap orang juga kan pasti kebutuhannya berbeda-beda ya. Mungkin kalau aku karena punya THR dari kantor, aku hanya cukup untuk baju dan beli bahan kue aja. Tapi buat teman-teman di rumah, terutama yang tidak punya THR, jadi harus mengcover juga kebutuhan untuk sedekah, kemudian zakat fitrah, zakat mal bagi yang mampu, kemudian juga makanan di hari H seperti opor, ketupat dan lain-lain, kemudian amplop atau ampau untuk ponakan ataupun untuk anak tetangga. Bagi yang mudik jangan lupa siapkan dana khusus untuk mudik. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, di kertas challenge-nya ditulisin target yang ingin kita capai. Untuk aku seperti yang sudah dihitung, target aku adalah 1.500.000 rupiah untuk tabungan lebaran tahun depan atau tahun 2023. Kemudian selanjutnya kita buat tabelnya sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Kalau aku di sini simpel aja, langsung aku bagi untuk 10 bulan. Jadi tabel yang aku perlukan adalah 10 tabel aja. Jadi aku nabungnya bukan harian atau bukan seadanya uang, tapi aku targetkan, aku sisihkan dari gaji setiap bulannya. Nah, untuk targetnya teman-teman gak usah sama ya, ini aku berdasarkan perhitungan tadi.
Tapi kan setiap orang itu mempunyai pendapatan yang berbeda, penghasilan berbeda, dan juga kebutuhan yang berbeda. Jadi sesuaikan aja dengan penghasilan dan kebutuhan masing-masing. Nah, alhamdulillah teman-teman, tabelnya sudah jadi. Ini aku buat 10 kotak. 10 kotak ini untuk 10 bulan. Targetnya kan tadi sudah hitung, di sini ada 1.500.000. Kalau dibagi 10 bulan berarti target per bulannya adalah 150.000. Jadi di setiap kotak ini akan aku tuliskan angka 150, yang artinya adalah aku harus menyisihkan gaji aku sebesar 150.000 setiap bulannya. Nah, kotak-kotaknya juga nggak usah sama ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nabungnya mingguan atau harian, jadi mungkin kotaknya akan lebih banyak dari punya aku. Mungkin bisa aja jadi 52 kotak, 80 kotak, atau 100 kotak. Tergantung dari target dan juga bagaimana cara menabungnya atau cara mengisinya, baik itu ada yang harian, mingguan, atau bulanan. Dan aku lebih suka yang simpel-simpel, jadi aku memilih untuk bulanan aja. Nah, kemudian kita potong sisa kertasnya, jadi cukup simpel aja seperti ini, karena nanti kertasnya ini akan kita masukkan ke dalam dompet sinking fund-nya. Kemudian di setiap kotaknya juga akan aku tulis nama bulannya supaya lebih jelas targetnya ya. Bulan pertama aku mulai di bulan Juni dan terakhir nanti di bulan Maret 2023. Karena perkiraan aku lebaran tahun depan itu kalau nggak di awal Mei, jatuhnya di akhir April. Jadi Maret itu adalah nabung terakhir karena Maret juga diperkirakan udah masuk ke bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya teman-teman, kertas challenge untuk tabungan lebaran ini akan aku masukkan ke dompet sinking fund ke pos khusus. Nah, ini dia, ini bekas tahun kemarin atau tahun ini, tahun 2022. Sekarang ini akan aku gantikan dengan target yang baru. Tahun kemarin aku targetnya 1,5 juta, dan ternyata setelah dihitung-hitung menurut aku 1,5 juta itu masih worth it ya. Jadi aku nggak ngubah target dan insya Allah cukup. Tabungan lebaran ini sebetulnya kan dimulai aja bulan Juni, tapi kebetulan aku masih punya uang sisa untuk lebaran. Nih di dompet budgeting aku ini masih banyak yang belum aku pakai karena kemarin kan sibuk lebaran ya, dan aku menggunakan uang THR. Nah, jadi sekarang akan aku isi aja mumpung uang masih ada. Jadi ini banyak pos-pos yang belum aku pakai ya teman-teman. Untuk nabung lebaran ini aku pakai dulu dari budgeting dana darurat, karena dana darurat ini kebetulan juga target aku 1 juta dan sama sekali belum aku pakai. Jadi untuk yang pertama ini aku ngambil dari sini. Jadi hari ini aku isi sinking fund untuk lebaran untuk kotak yang pertama sebesar Rp150.000. Kemudian jangan lupa ya teman-teman kasih tanda atau identitas bahwa kotak pertama ini sudah kita isi. Nah teman-teman, itulah cara aku menyiapkan dana untuk lebaran sebelum mendapat THR dari kantor suami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.